Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 6 Surabaya dengan jurusan Kimia Industri ingin mempresentasikan bab 2 yaitu tentang indahnya kebersamaan kehidupan. Perkenalkan, nama saya Kanita Stiona, absen 16. Di sini saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, jika orang beriman itu menyebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Dan apabila dia membacakan ayat-ayat Allah, maka iman itu akan bertambah. Dan bertawakallah kepada Allah dengan menunaikan sholat dan menafkahkan sebagai rizki kepada orang-orang lain. Sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beriman. Perkenalkan, nama saya Rahma Andini Putri Qurratul A'yun. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yan bainahum wa man ya'fur biyatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Perkenalkan, nama saya Filina Oktaliviadianto, nomor absen 32. Kali ini saya akan memberikan materi. Yang pertama ada hakikat iman. Iman sendiri memiliki arti yaitu meyakinkan dalam hati, dikatakan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman sendiri memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam, karena iman memiliki cangkupan yang lebih luas daripada Islam. Rukun iman sendiri itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Dan yang keenam, iman kepada hari kiamat. Iman sendiri memiliki 3 sifat. Yang pertama, iman bersifat abstrak. Yang kedua, iman bersifat fluktuatif. Dan yang ketiga, iman memiliki ketentuan atau tingkatan. Dan yang kedua ada hakikat Islam. Islam sendiri berasal dari kata yaitu aslam, yuslim, dan Islam yang memiliki arti yaitu patuh, berserah diri, kedamaian, dan kemurnian. Islam sendiri juga berasal dari kata salam yang memiliki arti yaitu selamat. Kemudian Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya untuk membimbing para manusia dari generasi ke generasi untuk memberikan petunjuk kepada manusia kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Rukun Islam sendiri ada 5. Yang pertama, membaca syahadat, 2 melakukan sholat, 3 zakat, 4 berpuasa, dan 5 naik haji bila mampu. Yang ketiga ada hakikat ihsan. Ihsan sendiri memiliki arti yaitu ahsan, yusin, dan ihsan yang memiliki arti sesuatu yang lebih baik atau melakukan kebijakan atau kebaikan. Dalam terminologi,
Ihsan ini memiliki arti kesadaran sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan ihsan ini memiliki dua macam. Yang pertama, ihsan terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ihsan dalam ihsan kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, nama saya Dinda Puspita Dewi, nomor absen 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iman, Islam, dan ihsan. Jadi, iman itu adalah pondasi awal dari sebuah keislaman. Jadi, dapat diartikan bahwa iman ini adalah sebuah rumahnya dan Islam adalah pondasinya. Jadi, apabila iman seseorang itu melemah, Islamnya pun juga bakalan melemah. Dan terdapat tiga mengamalkan ajaran Islam. Yang pertama adalah orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu dapat diartikan sebagai orang yang mengamalkan kebaikannya itu melebih-lebihkan dan tidak menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah orang yang tak berlebihan. Arti dari orang yang tak berlebihan adalah orang yang mengamalkan ajaran Islam dan menjauhi segala larangannya, akan tetapi dia ini masih meninggalkan ibadah sunnahnya dan melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Yang ketiga adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan, yaitu orang-orang yang mengamalkan segala kebaikannya, baik itu yang disunahkan, dan menjauhi segala larangannya yang termasuk yang diharamkan, dan melakukan ibadah sunnah, dan dia itu menghindari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan mubah. Maka dari itu, iman itu harus dikokohkan dengan cara mengamalkan ajaran Islam. Jadi, iman itu bisa kuat dan juga bisa melemah. Oleh karena itu, iman itu bersumber dari amal perbuatan manusia yang berasal dari hati. Urgensi iman. Nama saya Nadia Alfizati. Saya akan menjelaskan mengenai urgensi iman, Islam, dan juga ihsan juga berperan dalam membentuk karakter manusia. Di mana sebelum menapaki insan kamil atau insan mulia, mari kita pahami tentang 4 unsur manusia sendiri yang terdiri dari jasad atau raga, roh, hati, dan juga rasa. Keempat unsur tersebut difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana hati harus menjadi rajanya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat macam-macam karakter inti yang terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah taubat atau berjanji tidak akan melakukan kesalahan atau maksiat. Yang kedua adalah sikap waro atau sikap menjauhi segala sesuatu perbuatan yang tidak baik. Ketiga, sifat zuhud, yaitu menyampingkan kesenangan duniawi dengan kesenangan yang lebih bermanfaat. Yang keempat, sikap qanaah atau sikap rela menerima sesuatu yang telah didapatkan. Yang kelima, sikap sabar, dan yang kemudian sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keenam unsur tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka insya Allah seseorang bisa menapaki jalan insan kamil atau manusia sempurna sebagai tauladannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.